Masalahnya bukan sekedar nasab, masalahnya bahwa klaim nasab palsu itu telah mereka gunakan dalam upaya untuk mengokupasi Nusantara itu bahayanya. Ya. Kalau kita orang beriman, apapun agamanya, wajib hukumnya menepati, mentaati, setia menjaga konsensus suci ini. Karena dalam Al-Quran itu orang yang suka merusak perjanjian suci itu hanyalah orang-orang yang kafir. Mau ngaku Islam, KTP-nya Islam, setiap hari tahajud, kalau mau melawan Pancasila artinya dia kafir. Karena dia melanggar konsensus yang sudah kita sepakati. Nah ini banyak Ustaz nggak paham itu, ngajinya baru kemarin udah ceramah ke sana kemari bilang hukum Islam yang mana? Itu tadi yang terkait dengan Mbak Yayu, kayak pengalaman spiritualnya itu kayak seseorang mendapat hidayah dan sebagainya itu, apakah semua orang atau hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan hidayah seperti ketika di awan ada lafaz Allah semacam itu gitu. Itu kan ayatnya begini ya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, jalan menuju Allah gitu. Jalan kami, jalan menuju Allah. Kalau memakai dhamir nahnu itu kan artinya kan Allah melibatkan makhluknya kan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang mencari yang secara bersungguh-sungguh bermujahadah untuk mencari jalan menujuku, jalan mengenalku, jalan memahamiku, jalan ma'rifatullah. Lanahdiyanahum subulana, sungguh sangat aku berjanji untuk memberikan hidayah kepada mereka semua, banyak cara, banyak jalan. Gitu. Jadi yang namanya mujahadah itu apa? Bersungguh-sungguh. Kayak Mbak Yayu itu misalnya, saya nggak mau Islam cuma keturunan macam. Saya harus tahu sendiri, saya harus mengalami, karena agama itu ada experience ya, pengalaman gitu. Saya harus mengalami sendiri, saya harus memperoleh hidayah sendiri. Nah ketika itu, sebenarnya dalam hati itu, dalam bawah sadar itu Mbak Yayu kan terus menerus memohon kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh agar disapa, agar disapa oleh Tuhan. Nah oleh ketika itu Mbak Yayu bisa melihat lafal Allah dan yang lain. Dan ini kan sebenarnya universal. Karena jalan menuju Tuhan itu kan sebenarnya satu saja. Cuma orang mendefinisikan Tuhan berbeda-beda. Orang Islam mendefinisikannya begini, Asmaul Husna, sifat 20 kan itu. Kemudian mungkin orang kelompok Nasrani berbeda juga, kelompok Yahudi berbeda, Hindu berbeda, Buddha berbeda, Konghucu berbeda dan seterusnya. Misalnya Pak Hendro, ada yang saya manggilnya Pak Hendro, ada yang siapa sih Mas Butet manggilnya Pleret, ada yang manggil siapa lagi Mas Bos misalnya, ada yang manggil lagi siapa, kan tetap sama aja. Ada juga yang manggil Pieto. Nah tuh kan itu itu panggilan Thayyibah itu Mas. Nah karena pengalaman Mbak Ye itu sedikit banyak ada samanya dengan yang saya alami sendiri. Jadi ada di masa-masa di mana mulai SMA kelas 3 SMA sampai kuliah 2-3 tahun itu saya mencari Tuhan dan saya sempat ateis, sempat Hindu, sempat Buddha, cuma untuk saya yang pas, yang cocok Islam. Tapi mungkin untuk saudara saya, teman saya yang cocok, yang pas Katolik. Ya silakan saja. Saya meyakini bahwa yang pas, yang paling cocok untuk saya adalah Islam. Tapi saya menghargai sekali teman saya yang beragama Katolik, Hindu, Buddha. Karena di sini itu ada santri cabang Katolik, ada santri cabang Hindu, ada santri cabang Buddha, ada santri cabang Protestan, ada santri cabang agnostik. Jadi semua di sini, bahkan ateis pun bisa saya terima. Iya, nah biasanya yang ateis, yang agnostik itu biasanya itu bule, yang bule. Jadi kan kita punya banyak santri bule juga. Jadi kalau misalnya yang agnostik di sini, atau yang ateistik ateis gitu. Dan di sini mereka bisa kerasan, bisa menginap seminggu 2 minggu dan tidak masalah, dan terus menerus kalau ke Indonesia pasti mampir. Artinya pasti datang lah ya, karena saya bisa menerima semua keyakinan. Damai itu memang yang dibutuhkan itu. Iya, dan saya sebagai orang Islam itu meyakini bahwa orang Islam itu harus menghargai bahkan melindungi agama apapun, keyakinan apapun, bahkan terhadap orang yang ateis sekali. Betul. Gitu loh. Jadi ya kalau saya gitu. Cuma kalau apapun dari kelompok manapun atas nama apapun termasuk atas nama agama,
termasuk atas nama klaim nasab yang palsu, kalau sudah membahayakan kehidupan bersama, kalau sudah membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka saya lawan habis-habisan. Saya tidak pernah kompromi. Bang Indro Pleret pasti tahu persis bagaimana sikap saya terhadap Pancasila, kan gitu. Karena mbah saya itu dulu setor sapi pirang-pirang pendak bengi dibelah untuk para pejuang yang ngepos di pondoknya Simbae. Ya kan itu, Komarudin itu kan keponakan sekaligus santrinya kakekku. Pak Air Farudin yang ketua Muhammadiyah itu juga keponakan dan sekaligus santri kakekku. Kalau yang kiai-kiai NU nggak usah sebutkan lah, namanya pesantren aja pasti memproduksi kiai NU kan, itu banyak sekali kan. Jadi keindonesiaan ini Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ini kan sudah menjadi konsensus nasional yang waktu itu disepakati oleh ulama-ulama yang nggak ecek-ecek, yang jauh lebih canggih, lebih cerdas, lebih pinter daripada ulama-ulama hari ini yang cuma tukang dawir, tukang cari amplop aja. Kan itu. Kayak Hadratus Syekh Hasyim Asngari misalnya. Kemudian dari Muhammadiyah siapa? Kasih Ahmad Dahlan. Bukan yang ikut merumuskan konsensus nasional itu loh. Ki Bagus, siapa itu? Ya agak lupa lah ini, agak lama nggak dipelajari lagi. Orang Muhammadiyah, orang NU udah sepakat udah sepakat bahwa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kemudian Undang-Undang Dasar waktu itu Undang-Undang Dasar 45 itu adalah menjadi kesepakatan suci. Kalau kita orang beriman, apapun agamanya, wajib hukumnya menepati, mentaati, setia menjaga konsensus suci ini. Karena dalam Al-Quran itu orang yang suka merusak perjanjian suci itu hanyalah orang-orang yang kafir. Mau ngaku Islam, KTP-nya Islam, setiap hari tahajud, kalau mau melawan Pancasila artinya dia kafir. Karena dia melanggar konsensus yang sudah kita sepakati. Nah ini banyak Ustaz nggak paham itu. Ngajinya baru kemarin sudah ceramah ke sana kemari bilang hukum Islam yang mana? Islam cap apa itu? Makanya tadi malam saya sempat karena ada Profesor Hendy Subiakto gitu. Jadi kan beliau kan artinya dikenali sebagai intelektual yang Muhammadiyah lah. Kemudian ada Mas Dr. Sugeng Sugiyarto. Kegelisahan saya itu begini, sebagaimana jenengan dulu gelisah bahwa tokoh-tokoh agama hari ini itu gagal menjadi duta akal. Agama ditampilkan tidak masuk akal itu gimana sih? Karena semua nabi itu melawan doktrin yang tidak sesuai dengan akal. Itu semangat para nabi, semangat profetik, semangat kenabian semua begitu. Menjebol semua doktrin, mendorong masyarakat untuk berpikir kritis, untuk berpikir rasional, untuk berpikir berdasarkan akal sehat. Lah hari ini agama ditampilkan dengan nggak karu-karuan kayak gitu. Wah ini kan berbahaya. Apalagi ya itu silakan saja kalau mau dilanjutkan. Tapi jangan bikin gara-gara di negara saya. Loh, ketika itu membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, saya wajib berteriak karena saya warga negara Indonesia. Saya haplogrupnya O. Putra asli Nusantara dari garis laki-laki, meskipun saya keturunan Wali Songo dari garis ibu. Nah itu, ini harus saya tegaskan. Dan masalahnya bukan sekedar nasab, masalahnya bahwa klaim nasab palsu itu telah mereka gunakan dalam upaya untuk mengokupasi Nusantara. Itu bahayanya. Ya. Dan apa yang disampaikan Gus Fuad ini, beliau ini sudah tes DNA internasional. Dan jujur saya ngomong nggak usah bilang J1 macam. Oh, itu loh. Ini pada tanya. Itu loh. Coba semua data juga saya unfair kan, saya tampilkan semua, saya publish semua kan. Nggak ada yang saya sembunyikan. Jujur aja kenapa sih? Jujur pun kalau membahayakan Pancasila tetap tak lawan, apalagi nggak jujur untuk menghancurkan Pancasila. Ya itu komitmen saya Bang. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Top. Ini udah semakin cerah tuh Mbak Yayu. Semakin cerah ya karena ada lampunya. Apalagi kalau begini lebih cerah. Wah. Non sewu ya. Saya nggak berani bilang ayo jelas ngono. Baik. Pemirsa, luar biasa apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ini. Dan saya percaya bahwa semuanya tanpa saya harus mengulangi, menggarisbawahi bold dari apa yang beliau sampaikan sudah jelas. Yang jelas saya akan segera mengakhiri live ini, tetapi tolong nanti ditranslate ke bahasa Belanda ya. Nah, saya minta itu dan nanti akan diedit oleh teman-teman semuanya. Pemirsa, terima kasih sekali Anda sudah menyaksikan Gus Fuad Channel. Semoga yang ada di dalam ini menjadi ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diterjemahkan bahasa Belanda. Yang keras ya, kameranya di sana. Oké, ja. Dank jullie wel om te kijken en om te luisteren. En gewoon samenleven in vol met liefde voor iedereen. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila Jaya. Pancasila Jaya. Merdeka. Merdeka. Merdeka.